بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقول يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال آيات في الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah, terus kita ingat kepada Allah dengan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Allah khalik, kita makhluk. Allah sang pencipta, kita yang dicipta. Atas ciptaannya tidak boleh lupa kepada pencipta. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, kamu ingat aku ingat kamu. Fadhkuruni adhkurkum. Maka kamu ingat aku, kata Allah. Untuk apa? Supaya Allah ingat kepada kita. Tentu kalau ada orang yang tidak ingat kepada Allah, artinya Allah tidak akan ingat kepada dia. Kalau seseorang sidang jamaah ingat kepada Allah, tentu Allah akan ingat dia. Kalau ada manusia tidak ingat pada Allah, dia akan bermasalah sidang jamaah. Tadi intinya fadhkuruni adhkurkum. Kamu ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Artinya kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita tidak ingat Allah, Allah tidak ingat kita. Kalau bagi Allah tidak ada manusia dalam dunia ini satu pun pada suatu saat, mungkin hari ini tidak ada satu manusia ciptaan Allah tidak ingat Allah, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada satu makhluk ciptaan Allah pada suatu kesempatan tidak ada yang ingat Allah, tidak ada masalah bagi Allah. Justru sidang jamaah hamba atau makhluk ciptaan Allah, dia tidak ingat pada Allah. Coba bayangkan apa nasibnya kalau Allah lupa pada sang penciptanya. Masya Allah. Tapi bagi Allah tidak ada itu. Luar biasa Allah. Mau dia hamba Allah karena tak pada Allah, Allah ingat. Dan juga bahkan bukan ciptaan Allah tapi hamba Allah, tapi tidak ada taat pada Allah, masih Allah ingat.
tapi Allah hanya berikan nikmat dalam dunia orang-orang kafir. Sidang jamaah yang kedua, wala takunu kalladzina nasallah fa ansahum anfusahum. Quran surah Al-Hasyr ayat 19, dan jangan kamu jadi seperti, wala takunu kalladzina nasallah, dan janganlah kamu jadi apa? Seperti orang yang melupakan Allah. Jadi kita ingat Allah, dia jangan lupa pada Allah. Kalau ada orang yang jadi seperti jadi orang lupa pada Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan buat apa? Dia lupa dirinya sendiri. Nanti sodroli bahasa Aceh. Tidak tunduk patuh pada Allah dengan pangkat jabatan, dengan hartanya sedang jamaah, mungkin kekayaannya. Contoh real mungkin sikit-sikit aja. Mungkin dia mobil baru, taruhlah Alphard, mungkin ada seseorang bawa becak di jalan, mungkin tersenggol mobilnya, turun dia. Disapanya, mungkin bapak yang bawa becak ni disapa, "Pak, enggak punya mata ya, Pak? Bapak enggak lihat tu mobil saya, Pak? Bapak, ini baru saya bawa beli ni, Bapak. Tu namanya Alphard, Pak. Berapa, Pak? Tahu harganya, Pak? Bapak enggak kenal saya ya?" Nah, baru ditanya, "Bapak kenal saya?" Tanya, "Siapa saya?" Ah, ini nama saudara ni, dua-dua ni so, piatnya bagus. Ya. Baru kita jawab, "Bapak adalah seorang manusia ciptaan Allah. Kalau Bapak ya itu kemewahan Bapak dimiliki, silakan. Tapi Bapak jika tidak taat tunduk patuh kepada Allah, Bapak mati, masuk dalam alam kubur, di yaumil kiamah dibangkit, masuk neraka." Nah, itulah Bapak. Nah, baru bersadar. Nah, sidang jamaah, kalimat tadi wala takunu kalladzina nasullah, pakai kalimat kalladzi, dan janganlah kamu jadi seperti orang yang melupakan Allah. Kata Allah apa? Jadi seperti saja enggak boleh. Dia tidak melupakan Allah. Kata Allah, jangan jadi seperti orang yang melupakan Allah. Jadi seperti saja jangan, apalagi betul-betul lupa kepada Allah. Kan beda dia. Kamu jangan jadi seperti orang salah ya. Jadi seperti saja, contoh itu, jadi seperti jangan, apalagi jadi orang salah. Beliau Allah luar biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin 12 Rabiul Awal, hari ini 13 Rabiul Awal. Sama-sama kita tahu 12 Rabiul Awal adalah hari penghulu jin, penghulu insan, penghulu alam bansigom dunia. Lahirlah beliau pada 12 Rabiul Awal. Kelahirannya luar biasa. Kalau kita cerita sidang jamaah, cerita Rasulullah, tak akan habis. Ya, tidak akan kita bosan. Karena ceritanya lengkap luar biasa. Belum ada dirinya sudah ada cerita sejak Nabi Adam alaihissalam, semua nabi-nabi sebelum Rasulullah sedang jamaah itu sudah punya cerita Rasulullah. Ada Rasulullah punya cerita. Wafat Rasulullah masih ada cerita. Di yaumil kiamah masih ada cerita. Maka sidang jemaah luar biasa, kisahnya Rasulullah ini luar biasa, lengkap, tak bisa ditandingi. Itulah Rasulullah. Maka sidang jamaah kita terus perbanyak dengan mengingat kepada Allah, dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya yang luar biasa. Sering Bayu biasa langkah membantu Rasulullah maju di medan perang. Ada harta dibawa, ya, kemudian tenaganya, dengan fikirannya, bahkan nyawa taruhan untuk membantu Rasulullah tegak agama ini di bawah Rasulullah, luar biasa. Kita sekaranglah kita nikmati yang luar biasa. Kemudian ta'ziman wal ikraman yang mulia, kita muliakan kepada bapak kecil ya, dan juga daripada Tuha Put Gampung, kemudian para BKM ya, baik imam dan juga para pengurusnya dan jamaah tetap yang dimuliakan Allah. Kemudian ada sini orang tua kita, ada guru-guru kami, alim ulama yang berhadir, dan juga khusus kepada ya ketua S3 dan juga segenap daripada anggotanya dan seluruh ya muslimin muslimat yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Sama-sama kita berdoakan, tadi sudah sampaikan oleh ketua S3 yang luar biasa programnya. Semoga S3 ke depan semakin berjaya dan maju yang luar biasa. Baik Bapak Ibu jamaah, tidak lama, mungkin sekitar 20 menit saja sebelum syuruk ya. Mungkin 36
jam 6.30 dah syuruk, nanti ditambah waktu 10 atau 12 minit yang mengambil solat syuruk luar biasa pahalanya, sebagaimana dia telah iaitu mendapatkan haji. Dalam hadis Rasulullah disebut sampai dengan tamah, sempurna. Apanya sempurna? Pahala hajinya. Itu bagi orang yang solat subuh berjamaah di mana saja, nanti belum pulang diam sampai namanya syuruk atau isyraq, terbit matahari, dia sabar sebentar, solat, pahala luar biasa. Bapak Ibu jamaah, tentu semua manusia akan kepingin iaitu hidup, iaitu nyaman, ya, bahasa lain dengan bahagia. Kepingin semua. Kepinginnya bahagia hidup dunia, bahkan bukan dunia saja, sampai akhirat. Tapi kadang sidang jamaah manusia banyak untuk mencari hidup bahagia dunia saja. Dia mencari kebahagiaan dunia saja, lupa akan untuk hidup bahagia setelah dunia dah ada. Ketika dia tidak mempersiapkan untuk hidup setelah mati, kan hidup dia. Kita hidup ni, begitu mati, barulah kita hidup di alam kubur. Lupa orang mempersiapkan ke sana sidang jamaah. Oleh kerana pada kesempatan ini saya sampaikan, supaya kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat sidang jamaah, tidak banyak, mungkin 4 saja diingat. InsyaAllah itu kita akan bahagia hidup dunia akhirat. 4, mudah. Kepingin manusia itu hidup bahagia di dunia dan di akhirat, yang pertama sidang jamaah, bagi manusia itu harus ada apa itu? Itu namanya hubbullah, cinta kepada Allah. Cinta pada Allah. Kenapa Allah itu suci dan abadi? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dalam Quran surah Rahman. Ya, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, yang baqa, yang kekal, yang abadi, yang tinggal hanya Allah. Allah itu suci, abadi. Nah, oleh karenanya, karena Allah tu khalik kita, makhluk ciptaannya, Allah ini adalah, ya, beliau kekal, abadi, tak pernah, ya, istilahnya tak ada awal, tak ada akhir. Allah luar biasa. Kita ini dulu enggak ada sidang jamaah, enggak ada dulu kita. Menazah ni dulu enggak ada. Enggak ada, dibuat sudah ada ni. Kita dulu enggak ada juga. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana bisa ada bahasa Aceh, kok jed kamu kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Kenapa kamu bisa ingkar dengan Allah? Wa kuntum amwata, dulu adalah kamu tidak ada. Mati maknanya mati tidak ada, dulu kamu tidak ada. Kok bisa kufur pada Allah? Kok bisa tidak percaya kepada Allah? Kenapa kok bisa datang kepada Allah? Dulu kamu tidak ada. Fa ahyakum, maka dihidupkan kamu. Nah, sudah ada kita, sudah ada. Setelah ada gimana? Thumma yumitukum. Setelah kita ada ni, nanti tidak ada lagi, Allah matikan. Setelah mati, masuklah alam barzakh. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi sidang jamaah. Thumma ilaihi turja'un, semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalau ada manusia dalam dunia ini yang tidak cinta kepada Allah, tidak tak tunduk patuh pada Allah, sidang jamaah nanti ketika dia ketemu dengan Allah, coba malu. Tidak ada yang tidak ada dulu, dititip oleh Allah melalui seorang wanita yang mulia dalam kandungan lama 9 bulan tambah 10 hari. Setelah itu Allah mengeluarkan dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah keluarkan kita dulu, dah singgahkan. Nah, begitu lahir sidang jamaah lengkap. Kaki ada, kepala ada, mata ada, tangan ada, mulut ada, semua ada. Apa enggak ada, enggak bisa buat apa-apa. Enggak bisa buat apa-apa.
Kaki, kalau bisa coba begitu lahir langsung berdiri, langsung bergerak, berjalan. Begitu ada mulut panggil, ya mungkin orang tuanya, mama, ayah, mau makan. Kemudian dipanggil sama orang, bisa dengar, ada mata bisa melihat, ada tangan bisa bergerak, bisa mengambil sesuatu. Tidak ada punya apa-apa. Jangankan itu sidang jamaah, sehelai benang pun tidak ada. Baru setelah itu Allah berikan nikmat yang luar biasa. Jadilah besar. Tidak taat pada Allah. Rezeki Allah beri, ya Allah, akhirnya bisa bergerak, berjalan di muka bumi Allah. Fantashiru fil ard, bertebaran dia di muka bumi Allah, berjalan terus. Dipanggil oleh Allah muazin tanpa didengar. Ada Al-Quran, tidak mau dia baca, dan lain sebagainya. Ketika sampai bulan Ramadan disuruh puasa, tidak mau. Ketika dia ada zakat, tidak mau. Mau mampu dengan uang banyak, dia foya-foya, bukan berangkat ke tanah suci dan sebagainya. Nasi dan jamaah bagaimana? Nah, ketika itu sudah jamaah, dia nikmati, tidak pernah taat pada Allah. Begitu nanti dia mati, meninggal sidang jamaah, maka terjadilah alam terakhir nanti yaumul qiyamah, sidang jamaah di akhirat. Coba bertemu dengan Allah, malu. Jadi yang pertama, hubbullah, cinta kepada Allah. Cinta pada Allah. Tentu cinta yang paling agung sidang jamaah itu adalah cinta yang sempurna, yang paling agunglah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tergambar dalam 3. Yang pertama, 1, cinta kepada Allah. Kedua, cinta apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kita cinta. Apa diperintahkan oleh Allah? Aqimis shalah, diperintahkan untuk salat. Aqimis shalah li dzikri. Salat, perintah Allah, alhamdulillah, lakukan. Tak usah banyak tanya. Perintah Allah lakukan dengan cinta kepada Allah. Sidang jamaah, ya, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya, maksud bahasa saya, maghribnya sekarang jam 18.45. Atau begitu ya. Atau isyanya 19.55. Isyanya dan tuhnya. Kemudian subuhnya jam 5.15. Jangan tanya-tanya, kenapa subuh jam 5.15? Kenapa enggak jam 6 saja? Dingin nih, jam 5 masih dingin. Tidak usah banyak tanya, lakukan saja. Lakukan saja. Perintah Allah. Itu bukti cinta. Nanti masuk bulan Ramadan, disuruh puasa. Puasa karena Allah. Dan juga demikian, terus lain-lainnya sedangnya bukti kita cinta pada Allah. Dan juga cinta yang ketiga sidang jemaah kepada Allah, yaitu dengan cinta dengan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan juga. Puasa ditanya, kenapa minuman keras itu haram? Kan enak itu. Biar fly. Jangan, tinggalkan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menutup aurat? Ada sesuatu itu. Kenapa sekarang banyak dibuka auratnya? Ya Allah, ngetrend sekarang. Oh ya Allah. Bukan hanya malam, tapi siang luar biasa. Kadang-kadang maaf. Kadang-kadang ada suami istri, saya guru, malu kita. Ada berani ayah mengantar anaknya, ya Allah, anaknya diantar ke sekolah pakai celana pendek sidang jemaah. Coba bayangkan. Tapi kita ketemu juga suami mengantar istri, ya Allah, istri luar biasa muslimah, kita lihat pakaian. Tapi ya Allah, ke depannya lutut nampak suaminya. Begitu turun, kasih lagi, disodorkan lagi tangannya, dicium pula. Ya Allah, mantap juga. Hai suami pamit, isteri pamit kepada suaminya. Hai hantar suami. Domai lu mana? Jujur jaro itu. Doa le suami, lu mana? Ya bayangkan. Aurat terbuka. Sekarang sudah biasa. Jadi yang dilarang oleh Allah, ya, tinggalkan dengan tulus ikhlas. Coba bayangkan sidang jemaah sekarang. Ya, pergaulan bebas yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam keluarga kita. Ya, kalau hotel-hotel losmen tu, ya Allah, luar biasa. Sudah terang-terangan. Nah, 1, cinta kepada Allah. Nah, siapa yang mencintai Allah ni siapa ni? Tentu jawabannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, itulah mereka sangat erat, sangat besar, banyak mendalam untuk apa? Cinta pada Allah.
Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang sangat benar, yang sangat besar. Maknanya mendalam cinta kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman asyaddu hubban lillah, yang mencintai Allah itu hanya orang beriman. Alhamdulillah, hanya orang beriman. Jam 5.15 azan. Sebelum jam 5.15 azan itu jam setengah 5, jam 4 sudah siap-siap. Jam 5 sudah bergerak, luar biasa. Bukan hanya subuh ini aja, kapan? Setiap hari, luar biasa. Inilah orang beriman. Nanti ketemu dengan Allah. Masya Allah. Kasihku, kata Allah. Wah, luar biasa. Sedang jamaah karena ada 4, kita persingkat. Yang kedua, supaya manusia dan kita ini hidup bahagia dunia dan akhirat, sedang jamaah. Yang kedua, harus ada hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Bagaimana bentuk kita cinta kepada Nabi? Tentu kalau kita sampaikan item demi item 1, 2, 3, 20, 25, 50. Sedang jamaah, supaya cinta seseorang kepada Rasulullah, balik dulu. Cari dulu bagaimana bukti cinta Nabi kepada umatnya, kepada manusia. Ketika cari cintanya Rasul, nanti akan dapat bagaimana kita akan sebaliknya mencintai Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencintai umatnya? Ya Allah, sejak lahir teringat umat, perjuangannya umat. Ketika beliau dalam salat pun teringat umat. Ketika nazak sakaratul maut, umat diingat. Ketika sakit sakaratul maut sudah sampai di perut, umat diingat. Sampai di dada masih ummati, teringat kepada umatnya. Ketika di kerongkongan ummati usikum bisalah, umatku, jaga salat, wasiatkan salat. Bukti Nabi sayang pada kita. Hidupnya sampai 63 tahun beliau sedang dalam dunia ini, kemudian wafat sakaratul maut, kita yang diingat. Maka sedang jamaah yang bayangkan, nanti di yaumil kiamah, manusia agung, manusia mulia yang Allah ya bangkitkan, yang pertama adalah Rasulullah. Apakah beliau senang? Kita lihat kalau sejarah beliau, nampaknya dalam sejarah beliau itu ya, untuk beliau hidup bahagia dalam dunia senang, nampaknya kalah, lebih senang kita. Rasulullah pernah tidak makan sampai 3 hari. Bayangkan, tak pernah makan sampai 3 hari, mencari kepada sahabat tidak ada, harus bekerja, bahkan menitipkan itu ya, titipannya ya, itu benda baju besi beliau di pada orang Yahudi untuk mengambil, untuk adalah sesuatu untuk bisa bawa pulang dengan ada uang. Bayangkan, bahagia Rasulullah dalam dia, nampaknya kalah, menang kita. Kalau segi rumahnya jauh dengan rumah kita. Berapa meter rumah Rasulullah? Kan luas, 4 kali 8 meter, coba bayangkan. Tapi baiti jannati, rumahnya luar biasa, surga. Kenapa? Karena itu luar biasa Rasulullah, hubbullah, cinta kepada Allah. Nah, sidang jamaah yang mulia, maka yang pertama untuk kita tanda sebagai kita cinta kepada Rasulullah, tentu yang pertama banyak menyebut namanya. Kita cinta kepada Allah, sebut nama Allah. Kita cinta pada Rasulullah, memang menyebut namanya, tapi dengan berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita cinta pada Allah, sebut nama Allah. Dalam perjalanan, nah tadi kita sudah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Sudah, luar biasa. Ya, ingat nama Allah, dia sebut nama Allah. Bisa la ilaha illallah, atau dalam perjalanan menyebutkan namanya terus, nama Allah, Allah dalam perjalanan, sampai kita bisa memakan, meminum, menduduk sidang jamaah dalam aktivitas. Apalagi di waktu kita sedang tidak ada pekerjaan, waktu kita tidur. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disebut tasbih kepada Allah pagi dan petang. Kalau sibuk pagi dan petang, artinya petang dan juga pagi, berarti non-stop 24 jam. Berarti tidak ada jam, tidak ada non-stop. Pagi, petang, berarti petang sampai dengan subuh, sampai dengan pagi lagi. Itu bertasbih kepada Allah sidang jamaah. Nah, bagaimana keadaan kita
berzikir kepada Allah. Lihat Quran surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang ingat pada Allah ketika duduk, ketika mereka berdiri. Ya, qiyamah, ketika mereka dari berdiri, artinya berdiri bisa berjalan, jangan ingat pada Allah. Allah, 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 lihat kebesaran Allah luar biasa. Kemudian sambil berdiri, Allah, 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 la ilaha illallah. Kemudian waktu tidur, tidak ada pekerjaan lagi, sambil tidur, Masya Allah, nikmat Allah. Karena nikmat Allah, tidur itu nikmat Allah, maka sebutkan nama Allah, 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 Allah. Nanti sampai Allah ya akan bangunkan kembali kita. Syah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, selanjutnya cinta pada Nabi dengan banyak sebut nama Nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah, Allah memerintahkan kita dengan perintahnya aqimis shalah atau aqimus shalah. Banyak ayat tentang salat tu, banyak sekali dalam Quran. Maknanya dirikan salat, kata Allah. Dirikan salat. Tapi tidak ada ayat bahwa Allah ada salat. Allah perintah kita untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah perintah kita untuk salat, untuk siam, puasa Ramadan. Enggak ada ayat baik di awal di akhir, tidak ada bahwa Allah itu puasa. Tidak ada ayat bahwa Allah itu mengerjakan haji. Allah perintah haji bagi yang mampu, hamba-hamba Allah yang mampu berangkat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintah yang mampu berangkat ke sana. Tapi tidak ada ayat Allah naik haji. Tapi satu jemaah, satu perintah Allah, Masya Allah. Apa itu? Selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Orang beriman disuruh berselawat pada Rasulullah. Nah, kan ini perintah dia, disuruh oleh Allah. Sebelum Allah menyampaikan kepada hamba Allah, pada orang beriman untuk membaca selawat, sudah duluan Allah praktek. Allah praktek dulu, baru Allah suruh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi enggak disebut nama Muhammad? Karena ayat itu turun Quran kepada Rasulullah, maka di situ Nabi Muhammad SAW. Allah, malaikat berselawat pada Nabi, baru Allah suruh pada kita. Maka sedang jamaah banyak sebut namanya dengan berselawat. Sekali kita berselawat, 10 kali untuk balasan untuk kita. 10 kali, 100 kali untuk kita. Dan terus sedang jamaah. Cuma ada orang sampaikan, Ustaz Tengku, kalau ada orang yang baca selawat kepada Nabi Muhammad, berarti Muhammad itu perlu doa umatnya. Bukan begitu. Berarti Muhammad itu tidak ada jaminan masuk surga, sehingga banyak doa-doa umatnya, sehingga dia masuk surga. Tidak. Sedang jamaah manfaatnya selawat bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Contoh salat ini, kita salat karena Allah. Kalau seandainya pagi ini, subuh ini tidak ada manusia satu pun yang sujud pada Allah dengan tidak salat subuh, tidak akan rendah Allah itu. Tak butuh Allah itu. Tapi kita butuh dengan Allah. Juga demikian Rasulullah Habibullah, kekasihnya Allah, jaminan masuk surga. Sedang jamaah, orang yang berselawat pada Nabi Muhammad, untuk dia yang berselawat. Ibaratkan, maaf, kalau ada satu gelas yang cantik, yang luar biasa, airnya penuh semuanya, penuh airnya. Gelas cantik, satu bejana cantik luar biasa, ada air penuh. Datang kita ambil lagi airan lain, kita tuangkan ke dalam gelas yang penuh air tadi. Saya rasa air kita tidak ada manfaat, akan tumpah luah keluar. Kenapa? Karena itu gelas itu sudah penuh. Begitulah Rasulullah, maksum tanpa dosa. Kita berselawat kepada Rasulullah, manfaatnya, pantulannya untuk kita berselawat. Sedang jamaah yang berkali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mungkin 3 menit lagi dah cukup. Sedang jamaah yang kita persingkat. Yang ketiga, supaya kita hidup bahagia dunia dan akhirat, sedang jamaah,
Itu yang ketiga, hubbul jannah. Cinta kepada surga. Bergalak ke surga bahasa Aceh. Surga. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di sana ada satu menuju surga, satu menuju neraka Allah. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang masuk dalam surga bifadlillah, karunia Allah, rahmat Allah, maka ya Allah nikmat yang tiada tara. Itu surga luar biasa. Dibaca Quran itu bagaimana surga itu, jannah itu luar biasa. Maka kita harus ada cinta kepada surga, bergalak ke surga. Ini urut cerita surga hana galak ni, atau cerita neraka menancin hana ni yo ni. Hana yo ni kepada neraka. Ya, maka keempat sidang jamaah supaya hidup bahagia dunia akhirat. Yang keempat, khaufun nar. Takut kepada neraka Allah. Takut sidang. Uwais Al-Qarni itu dikenal di langit karena beliau ini luar biasa. Kita tak cerita beliau itu panjang ceritanya. Beliau yang membawa ibunya menggendong bawa untuk nak haji. Dia dari Syam ya, menuju ke Madinah menemui Rasulullah pakai jalan kaki karena cinta kepada Nabi. Dia lebih dikenal di langit ketimbang di bumi karena taat tunduk patuh pada ibunya. Ayah sudah lama meninggal. Sedang jamaah Uwais Al-Qarni itu kalau pesannya Nabi kepada Umar, ya, kalau Umar dan Abu Bakar dan Umar jika ketemu Uwais suruh minta doa sama dia, luar biasa. Saya mau sampaikan apa? Uwais Al-Qarni pada suatu kesempatan dia berjalan melewati satu tempat, satu jalan, tiba-tiba dia menoleh melihat sebelah kanan, ternyata ada orang pandai besi. Orang pandai besi, ya. Kalau di tempat saya banyak. Saya lahirnya di negara Siberia, di Sibrek. Itu di Bait banyak tu. Abang saya tu kerjanya. Ya juga di bagian Langkawi, Lamblang tu banyak pandai besi ya. Pak Usama sini ada. Di Langkawi pandai besi. Jadi seorang ini pandai besi lagi memanaskan api, memanaskan besi yang dalam api ditaruh. Itu bermacam-macam dengan ditarik ya, supaya itu dipanasi lebih panas lagi. Uwais Al-Qarni lewat. Begitu lewat diperhatikanlah orang-orang ini, ya. Besi dibakar, kemudian dihembuskan dengan anginnya, wah, menyala-nyala, ditarik balik, ditarik kemudian dijepit, kemudian diletakkan di besi yang besar, kemudian dihantam dengan palu, gedebang. Uwais berhenti, desek nafasnya, ya Allah. Beliau melihat besi yang dipukul oleh orang pandai besi, beliau bukan itu yang teringat, kemana? Jauh luar biasa. Ya Allah, kalau begini ya Allah dalam dunia, bagaimana di akhirat nanti dalam neraka ya Allah. Beliau teringat neraka. Ya Allah, tak sanggup berjalan lagi Uwais. Karena melihat ada pandai besi, besi yang sudah dipanah, dijepit, dipukul. Kalau manusia masuk neraka ya Allah, bagaimana? Uwais tidak bisa berjalan. Maka takut ini. Tapi ada orang cerita neraka ya Allah biasa. Padahal ya Allah, neraka itu enggak tahan. Alladhi yaslan naral kubra. Al-A'la ayat 12. Itu mereka alladhi yaslan naral kubra. Itu api neraka itu api yang sangat besar. Fa'anzartukum naran talazza. Maka kami ingatkan kamu, kata Allah, dengan api naran talazza yang menyala-nyala, bahasa Aceh melidah. Itu Al-Lail, Quran surah Al-Lail ayat 14. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat amat besar, amat sangat panas. Coba bayangkan, besar, menyala, panas. Kira-kira bagaimana nasib di sana? Oh Ustaz, kalau besar, menyala, panas, begitu masuk, lenyap, habis. Enggak hitungan jam, enggak hitungan menit, saya rasa hitungan detik habis. Kalau begitu enak. Maknanya apa? Lenyap. Tidak. Quran surah Al-A'la ayat 13. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamut, kata Allah, kemudian di dalamnya la yamut, tidak mati, fiha, di dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Tidak mati, tidak hidup. Apa Allah buat? Terakhir Quran surah An-Nisa ayat 56. Apa Allah buat? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab.
Untuk apa sedang manakala kulit mereka hangus, itu bakat, diganti kulit yang lain, kulit yang baru. Maka thumma la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati, tidak mati, tidak hidup, hidup terus, mati terus, hidup terus. Artinya terus dan dalam keadaan dibakat oleh Allah. Bisa keluar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. As-Sajdah ayat 20. Manakala mereka keluar, tidak bisa ditarik balik. U'idu, ditarik balik, masih di situ. Bukan ditarik saja, wa qila lahum, dibentak, dhuqu 'adzaban nar, rasai azab neraka. Sedang jamaah mengkali Allah SWT. Dari kesimpulannya, yang pertama sedang jamaah, kita ini hamba Allah, terus ingat kepada Allah sedang jamaah. Kita ini umatnya Rasulullah, kita mengenal Rasulullah, kita umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah betul-betul Rasulullah mengakui kita umatnya. Karena ada manusia mengakui umatnya, tapi kalau Rasulullah tidak mengakuinya, sayang. Kita mengenal Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil kiamah Rasulullah mengenal kita, akan Allah Rasulullah panggil kita ummati, ummati, ummati. Yang ketiga sidang jamaah, kita cinta kepada surga. Surga itu dihiasi dengan baik-baik sedang jamaah, maka berbuat baiklah dalam dunia ini. Kemudian yang terakhir sedang jamaah, khaufun nar, takut kepada neraka. Baca Quran tentang neraka sedang jamaah, akan kita takut akan bagaimana nerakanya Allah, sehingga kita akan menjauh apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga tidak akan bisa untuk berjalan menuju ke nerakanya Allah. Tapi sedang jamaah, kita dengan banyak membaca dengan tentang dan neraka ini, kita akan takut sehingga terhindar. Terakhir sedang jamaah, Rasulullah sering membaca, bahkan bukan setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu. Apa dibaca oleh Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Demikian saja, hina bawarih mempenditan, hina barakan pakaian, hina bak Nabi selawatan, hina bak Tuhan amalan hana. Kita terjemahkan sikit dengan bahasa Indonesia. Kita hina sama saudara, biasanya masalah uang, tidak apa-apa. Kita hina sama rakan, sama teman, masalah pakaian, tidak apa-apa. Tapi kita akan jadi apa-apa, kita akan bermasalah kalau kita dihina sama Rasulullah. Maka supaya tidak dihina Rasulullah, perbanyak kita ingat pada Nabi, dengan masalah pada Rasulullah, dengan perbanyak dengan membaca sejarah Nabi, membantu sebagaimana Rasulullah membantunya fakir miskin, sebagaimana program S3 yang luar biasa. Kemudian hina sama Allah, tidak ada amalan. Kalau kita dihina sama Allah, na'udzubillah, akan dijerumuskan dalam neraka. Oleh karenanya tak tunduk patuh kepada Allah, lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.